Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada dan tentunya ditemani sama teman-teman jurnalis Olahraga Antara, ada Rauf dan juga Fajar di sini. Oke Sobat Antara, episode kali ini kita bakal ngobrolin atau bahas olahraga yang hype-nya makin hari makin meningkat. Mulai dari penontonnya semakin meningkat, kompetitif antar timnya juga semakin ketat. Olahraga tersebut yaitu Indonesia Basketball League. Dan udah hadir bareng kita di sini Direktur Utama Indonesia Basketball League, yaitu Bapak Junas Miradiarsah. Selamat datang Pak Junas. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih sekali lagi sudah mau datang. Ini kayaknya udah kedua kali ke Antara ya? Kedua kali. Oke, terima kasih Pak sekali lagi sudah meluangkan waktunya ke Antara. Kita langsung aja nih ngobrolin soal tentu aja basket Pak ya, bukan band. Karena saya tahunya Bapak main band gitu. Itu yang satu lagi. Satu lagi. Oke Pak Junas, ini saya mau preview dikit dulu. IBL beberapa musim belakangan di bawah Pak Junas ini cukup pesat kelihatannya, mulai dari jumlah penontonnya meningkat, digitalnya juga kayaknya baru mendapatkan penghargaan juga IBL dari YouTube. Sebenarnya Pak, apa sih faktor utama dari keberhasilan lah bisa dibilang ini beberapa musim belakangan ini Pak? Jadi kalau faktor keberhasilannya, ya yang pertama ini kan pasti kerja keras. Nah, kalau bicara kerja keras, siapa yang kerja gitu kan? Nah, ini bukan tentang manajemen IBL-nya. Bukan saya, bukan hanya tim saya, tetapi ini kan banyak, ada pemain, ada klub, kemudian juga ada federasi, ada wasit, yang menurut saya semua punya peran untuk membuat tadi ya, alhamdulillah IBL bisa sampai hari ini. Tetapi selain kerja keras itu, kita juga yang penting kedua punya visi. Jadi saya memang mendapat kepercayaan ini waktu itu 2019. Musim pertama saya di 2020. Nah disitulah kita melihat banyak hal-hal yang fundamental bisa ditingkatkan. Liganya sendiri kalau IBL kan sebenarnya udah dari 2003. Udah 20, mau 23 tahun. Tetapi secara industri, secara mindset bisnis gitu ya, ya bisa dibilang semenjak 2019 itu. Kenapa? Karena sejak itu kita membuat perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Bukan berarti yang sebelumnya nggak bagus atau bagaimana. Setiap perjalanan ini pasti ada positif negatifnya lah. Tetapi bisa menjadi hari ini menurut saya karena tadi kerja kerasnya semua pihak. Kemudian juga punya perencanaan jangka panjang. Ya kan? Karena kayak maraton gitu kan. Kita ada sesuatu yang dituju jangka panjang. Mungkin berat, tetapi udah tahu tujuannya mau ke arah yang mana gitu. Iya. Dan di 4 musim belakangan ini juga, ini kayak baru pertama kali juaranya selalu berbeda-beda nih Pak. Betul. Dari tahun 2000 kayaknya ya, 2019 ya? Iya, jadi 4 tahun terakhir 2022, 2023, jadi yang 2020 itu Satria Muda. 2023 itu Prawira Bandung. Setelah 25 tahun akhirnya bisa merebut juara kembali. Itu prestasi dan sejarah bagi kota Bandung dan bola basket Indonesia. Kemudian 2024 Pelita Jaya. Setelah sekian lama juga. Dan 2025 kemarin Dewa United Banten ya, dengan yang relatif sebuah tim yang kalau bisa dibilang memang belum selama seperti Pelita Jaya atau Satria Muda atau bahkan Prawira Bandung, tetapi bisa memperebutkan juara ini suatu hal yang baru. Iya, betul. Dan bagi tim-tim yang lain ini menunjukkan hope ya, menunjukkan harapan bahwa adanya dinamika kompetisi ini baik gitu. Jadi semuanya punya harapan untuk bisa menjadi juara. Ini sebenarnya udah didesain dari awalnya Mas Junas masuk ke IBL. Apa emang tim-tim ini ya makin hari kompetitifnya makin ketat aja gitu? Kalau mendesain siapa juaranya kan nggak mungkin. Tapi kita mendesain sebuah liga yang setiap tahun insya Allah semakin kompetitif. Dan kita ada indikatornya ya, misalnya skor marginnya makin dekat,
saling mengalahkan, juaranya berganti. Nah, itu adalah impact dari yang kita lakukan. Dan kompetisi itu kan juga syarat dengan peraturan. Jadi memang kadang-kadang regulasi itu setiap tahun kita review, kita perbaiki, kita improve untuk apa? Ya supaya semua tim bisa menuju tadi mencapai titik prestasi yang terbaiknya gitu kira-kira. Oh ini Pak Junas sedikit flashback dikit. Kan sebelumnya IBL tuh modelnya pakai series kan, series kota-kota pindah. Terus entah musim lalu dari 2 musim lalu ya udah pakai home away. Dari kan jadinya satu sisi tim-tim jadi punya challenge lagi kan, obstacle lagi. Karena gimana pun operasional jadi naik dong. Tapi sejauh ini tim-tim peserta mungkin ada share apa ngobrol ke IBL, boleh di-share Pak sambutan tim-tim peserta atau gimana sih dengan format home away gini jadinya? Jadi balik ke yang tadi kan setelah selain kerja keras juga perencanaan ya. Bahwa perencanaan home and away ini kita presentasikan tuh sudah cukup lama. 2020 pada saat itu. Bahwa nanti setelah blueprint yang kedua, jadi blueprint pertamanya ada 5 tahun. Setelah itu kita membuat sistem home and away. Kenapa harus jauh-jauh hari? Karena kita tahu investasinya berbeda. Tadi bicara cost juga ada peningkatan. Tetapi itu dilakukan bukan semata-mata kita mengikuti, di NBA home and away, kemudian sepak bola home and away. Kita udah pelajarin. Jadi memang mostly liga itu untuk bisa menopang industrinya harus dibuat yang namanya sistemnya home and away. Memang kalau sistem series, jadi ini buat yang masih bingung, series itu semua tim main di satu kota selama 10 hari. Di Jakarta 10 hari semua main. Pindah lagi ke Bandung 10 hari. Pindah lagi di kota berikutnya. Relatif mudah, relatif bisa berjalan, tetapi ya di situ-situ aja. Format ini nih udah pernah dijalankan sejak tadi 2003 tuh formatnya seperti ini. Nah, siapa yang menginginkan ini sebetulnya? Bukan hanya liga, justru klub-klubnya. Jadi klubnya itu ini ada cara lain yang bisa lebih baik nggak, gitu kan? Lebih baik dari sisi apa? Industrinya. Ini kan investasi klub. Betul. Sehingga kalau dilihat investasi, pengeluaran, bagaimana nanti kemudian hari pemasukannya bisa lebih baik. Series kita udah buktikan gitu. Nah, home and away ini memang tiket menjadi sumber pemasukan baru kan bagi klub yang tadinya nggak ada. Tadinya zero, ini jadi 100% buat klub. Kemudian potensi untuk sponsor. Nah, sponsor yang tadinya penyelenggaraan di kita, sekarang penyelenggaraan di klub kan akhirnya dia jadi punya tuh namanya inventories, materi-materi yang untuk dipasangkan sponsor. Potensi untuk bisa mendapatkan pendapatan dari sponsor itu bertambah besar. Memang secara biaya tadi relatif lebih tinggi. Bukan hanya klub loh, kita juga. Oh iya sih. Jadi banyak orang yang melihat, ini hanya memindahkan biaya liga ke klub. Biaya penyelenggaraan klub ke liga ke klub. Sebetulnya ya sama-sama naik. Contoh, kan setiap pertandingan kita disiarkan tuh di IBL TV kan. Kalau sistem series, kameranya misalnya ada 8 kamera di setiap pertandingan. Satu hari. Sistem series itu kan ada 4 pertandingan satu hari. Otomatis nggak berganti kamera dong. Ya dia diam aja di situ. Nah sekarang dengan sistem home and away, satu hari ada 4 pertandingan di kota yang berbeda. Nah itu biayanya masih oleh liga kan. Sehingga biaya broadcast, ya kita sebut ya biaya broadcast production, kamera dan sebagainya itu bisa meningkat 3-4 kali lipat. Belum lagi untuk perpindahan wasit gitu ya, belum lagi operasional yang lain-lain. Jadi kita sama-sama memiliki implikasi dari home and away ini. Tapi kita udah lihat dengan 2 tahun terakhir jumlah penontonnya meningkat signifikan. Tadi ya jadi bukan hanya seolah-olah naik, memang secara indikatornya naik. Penonton naik, viewership-nya juga naik. Potensi pendapatannya juga naik gitu. Jadi kita ngelihat ini lebih baik formatnya dibanding yang sebelumnya. Tapi apakah sudah mencapai titik yang maksimal? Belum. Ya, ini kita baru berjalan 2 tahun. Insya Allah tahun depan tahun ketiga. Ini sebuah maraton ya. Kayak tadi kan kita bilang ada tuh. Yang penting kita udah tahu arahnya mau ke sana. Kecuali kita bikin sesuatu yang tadi ada menimbulkan biaya, tambahan investasi. Tapi kita nggak kurang jelas tujuannya mau kemana gitu. Nah ini insya Allah
sudah ada, tinggal kita ya sama-sama mau ke sana apa enggak gitu. Nah Pak, dengan format baru home away ini kan juga memberikan efek domino ya. Karena banyak sekali aku lihat klub-klub ini bermigrasi pindah ke kota lain gitu. Ini positif nggak Pak menurut Bapak sendiri? Bagus ya kan. Kalau olahraga itu kan mulai dari permainan, kemudian permainannya bagus, makin bagus, ada penontonnya. Gitu. Nah, penonton itu ada yang menikmati menonton aja, kemudian level yang lebih tinggi lagi loyalitas. Ya. Nah, loyalitas itu kan ada apa ya? Ada hooknya. Iya. Ya, misalnya kita bicara sepak bola. Betul. MU misalnya. Kan pride kota gitu ya, turun Iya. menurun. Sama kayak Persija juga, Pak. Di Indonesia Persija. Ini Persija berarti. Iya, betul. Ya Persija, ada Persebaya, ya semua klub Klub, lah ya. ada hook loyalitasnya terhadap apa? Terhadap kota. Kota, iya. Atau misalnya terhadap apa? Terhadap sekolah dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan home and away ini kan harus diciptakan loyalitasnya kepada apa? Ya kepada kota. Karenanya kalau dulu ya di IBL itu timnya di Jakarta aja bisa sampai 6. Iya, Betul, benar. iya, banyak. Nah, sekarang dengan ada home and away ya otomatis harus ada yang ke Bogor, ada yang Tangerang, Iya. dan sebagainya. Itu juga secara tidak langsung kan akan membuat pemerataan Benar. Iya. distribusi penggemar. Ya, jadi nggak saling berebut, yang ada masing-masing bagaimana saling memperkuat. Kalau itu dikonsolidasikan semua, nah inilah yang kita harapkan pertumbuhannya penggemar bola basket. Iya. Gitu. Nah, ini yang sedang terjadi di 2-3 tahun terakhir, terutama semenjak home and away. Iya. Dan itu berhasil, Pak. Penontonnya beberapa kali memecahkan rekor, mungkin banyak gitu kan. Ini untuk musim depan IBL udah ada bakal naikin standar produksi buat IBL-nya sendiri, atau mungkin secara digital juga kan lumayan banyak juga kemarin yang nonton juga. Atau ini Pak, apa experience match day-nya bakal lebih wow lagi buat musim depan gitu, Pak. Ya, itu benar. Jadi dua hal. Kita lihat memang ada peningkatan, ada beberapa rekor-rekor yang dipecahkan, Iya. alhamdulillah ya secara positif. Tapi ya perjalanannya masih panjang gitu ya. Kalau kita sebut ruang untuk improvisasinya itu juga masih besar. Dua yang akan kita fokuskan, bagaimana penonton yang di lapangan makin seneng, Iya. makin ramai, makin pengen balik lagi ke lapangan. Jadi bicara experience. Kemudian sekarang era digital, ya kan orang di layar handphone ya, sehingga agresivitas kita di sifatnya yang konten, ya live game, kemudian konten, action, reels, short dan sebagainya itu kita juga akan makin agresif dan sudah dibuktikan kemarin, alhamdulillah mendapat apresiasi juga dari channel YouTube di mana kita siarkan di sana. Nah, ini memicu kita lagi supaya ya nggak berhenti sampai di situ. Iya. Ya, gitu. Tapi ada ini nggak sih Pak, rencana buat kalau di sepak bola kan hak siarnya ada tuh ke TV nasional gitu. Apakah IBL ada merencanakan buat IBL musim depan itu ditayangkan di TV nasional biar lebih masif lagi gitu? Ada. Jadi setiap tahun kita juga mencoba bermitra gitu ya. Dulu kita pernah dengan TVRI, Oke. pernah dengan MTech Group. Kalau 2025 kita dengan Nusantara Nusantara TV. TV, Ya, jadi TV-TV tersebut yang bermitra dengan kita untuk membeli rights-nya. Insya Allah tahun depan ya kita harapkan ya supaya kalau bicara TV atau free to air itu kan jangkauannya apalagi di Indonesia ya, kita bicara di non kota-kota besar misalnya sangat pengaruh. Jadi mudah-mudahan dengan TV partner kita jalan. Tapi kalau ini Pak, kan yang pasti peserta kan akan berkurang ya, karena ada beberapa klub yang sudah nggak lanjut, dan ada juga yang pindah ke kota. Sejauh ini per November 2025 nih, udah ada ini belum sih Pak? Kayak mungkin klub pelamar baru gitu yang mau mengisi slot temen yang ada gitu, sejauh ini ya? Sebetulnya ada. Jadi dari kurang lebih bulan Juli ya, ada beberapa pihak yang rencana tertarik untuk bergabung di IBL. Oke. Tetapi kita pada saat itu prioritasnya adalah jika ada pihak baru, kita coba prioritaskan ke klub yang sudah ada. Oke. Ya, apakah mereka bermitra, kerjasama, akuisisi dan sebagainya. Yang kedua, untuk
benar-benar baru untuk 2026 ini belum. Oke. Karena kita lihat ini kan dengan 2 tahun home and away, tadi ya bicara soal biaya, masih perlu penyesuaian, tim-tim perlu kita kasih waktu juga untuk mereka berinvestasi tapi juga mengejar pendapatannya. Nanti kalau misalnya sudah, penambahan tim itu kan implikasinya banyak ya. Ya. Penambahan ke tim sama dengan ke jumlah game sama dengan biaya, sama dengan periode, efek domino tadi kan, bicara efek domino itu panjang. Jadi kita memberikan waktu supaya tim-tim yang sekarang ini dia bisa maksimal dengan yang ada gitu. Kalau penambah kan ya tinggal tambah, insya Allah ya tinggal bertambah gitu kan. Tapi jangan sampai motivasinya hanya mengejar penambahan klub yang baru, tetapi yang ini nggak sustain gitu. Nah Pak, terkait dengan regulasi untuk musim 2026 ini gimana Pak? Terutama terkait dengan kuota pemain asing. Nah, udah ini berarti udah Udah spill. udah sebenarnya udah diumumin bahkan. Iya. Balik lagi ke tadi ya, yang pertama, kenapa sih peraturan itu banyak yang oh ini setiap tahun berubah gitu Betul. kan? Berubah itu nggak mungkin untuk subjektivitas, Oke. mendiskreditkan salah satu pihak atau sekedar merubah, ya kan? Jadi kita review dulu apa yang terjadi di musim sebelumnya, apa yang kita bisa buat supaya regulasi ini bisa menguntungkan dalam tanda kutip semua tim. Tim, oke. Jadi itu sifat dasarnya. Nah, untuk tahun depan 2026 itu pemain asing kita setiap klub bisa dengan 3 pemain asing. Bebas itu paspornya Pak? Bebas. Ya. Jadi kita flashback dulu ya supaya nggak. Sebelumnya 3 pemain asing. Oh, Sama kan? sama, iya. Nah, ditambah ada satu namanya heritage. Heritage itu pemain keturunan Naturalisasi. atau naturalisasi. Kemudian sisanya lokal. Oh, Jadi oke. kalau di luar lokal, sebetulnya tahun lalu itu ada 4 Oke. 4 pemain asing ya? pemain non lokal. Ya, 3 asing dan satu lagi naturalisasi atau heritage. Heritage. Ini yang sebelumnya. Nah sekarang menjadi 3 Oke. gitu. Orang suka ngeliatnya, kok bertambah terus pemain asingnya? Enggak, Iya. sama kan tadi udah dijelasin Iya, dari benar. 3 tambah 1, sekarang menjadi 3. Nah pertanyaan berikutnya, kalau gitu yang naturalisasi dan Heritage. pemain heritage atau keturunan ini kemana? Ini masuk ke dalam Pemain. slot yang 3 ini, Oh gitu. Oh, gitu. Oke. Gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau dia mau pakai pemain naturalisasi atau heritage boleh apa enggak? Ya. Boleh. Boleh. aja. Asal Kalau dia mau- kuota pemain asing Nah, ini ya? kalau dia mau pakai pemain asing, boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Nah, gitu. Itu menambah fleksibilitas untuk seluruh tim. Oh, Nah, yang saya tanyakan Pak ya, kenapa pemain heritage ini? Saya melihatnya mungkin ke sepak bola dulu Pak ya, Super League gitu. Kalau di Super League itu pemain naturalisasi jatuhnya tetap lokal Pak, gitu kan? Kenapa di IBL ini dimasukkan dalam kategori Pemain asing asing. juga? Gitu. Oke. Sebelumnya kan tadi ya 4, kemudian ini ada naturalisasi Iya. sama heritage. Kita tidak melarang, tapi menggabungkan kuotanya di Pemain asing ya? di dalam pemain asing ini. Iya. Kenapa ini dirubah? Ada 2 aspek. Yang pertama adalah kan kita sekarang ada 11 tim. Iya. Ya. Memang untuk tim bisa mendapatkan privilege itu jumlahnya tidak banyak. Iya. Ya. Kalau jumlahnya tidak banyak maka terjadi ketidakseimbangan. Betul, ya. Nah ini yang kita perlu jaga. Yang kedua, secara kualitas itu sangat variatif. Oke. Ya, ada yang sangat bagus dan sebagainya. Semua pemain juga begitu. Lokal juga ada yang sangat bagus dan sebagainya. Tetapi kan yang namanya kuota di luar pemain lokal ini cukup mendominasi dari sisi performance. Sehingga kalau ada tim yang memiliki luxurious ini, sedangkan ada tim yang tidak, nah disitulah terjadi ketimpangan. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin kalau di sepak bola case-nya beda ya. Oke. Di negara lain mungkin bisa berbeda juga. Oke. Kenapa kita nggak bisa pukul rata? Ya tergantung ini apa namanya? Tergantung situasi yang ada di negara tersebut dan di cabang olahraga tersebut. Oke. Nah, perihal pemain asing juga musim lalu itu ada salary cap buat secara keseluruhan mungkin Pak ya. Betul. Dan
saya baca juga yang terbaru ini salary cap hanya dibuatkan buat asing gitu, ditujukan buat asing. Ya. Boleh dijelaskan dulu Pak masalah ini? Oke, ini agak teknis, Iya. tapi buat yang nonton juga istilah salary cap. Oke. Kalau yang belum familiar Iya. dengan salary cap, balik ke yang tadi, kan home and away ini tadi ya tim itu berinvestasi, ada pengeluaran, Secara tapi juga operasional. di sisi yang lain bagaimana pendapatannya bisa Terus naik ya. terus naik supaya kalau titik keseimbangannya terjadi ya industrinya kan makin bagus. Kalau kita bicara NBA kan udah bicara keuntungan dan sebagainya. Nggak dipungkiri bahwa harus ada bisnis mindset di dalam industri olahraga. Kalau nggak sustainabilitasnya kan gitu ya. Nah, salary cap itu salah satu upaya untuk dari sisi pengeluaran, terutama dari timnya itu ada batas. Oke. Yang dibatasi apa ya? Salary. Salary itu kan refleks dari kekuatan pemain. Yang berikutnya juga salary cap itu membatasi gap competitiveness. Benar. Ya supaya kalau jaraknya terlalu jauh, ya orang udah ketebak, datang ke lapangan aja Udah tahu siapa Tahu pemenangnya. siapa penangnya. gitu. Iya, benar. Buat apa esensi home and away gitu Iya, kan? iya. Mau nonton enggak ya. Nggak jadi deh gitu. Gitu. Udah Kita tahu. nonton di TV aja. Iya, iya. Itu kan yang kita mau coba limitasi. Iya. Nah, sekarang baru ke pertanyaan tadi. Salary cap yang sebelumnya itu semua pemain kita gabungkan. Nilainya tidak boleh melebihi dari 10 miliar. Oke. Gitu. Kalaupun melebihi silakan ada penaltinya. Oh, oke. Oke. Oke, Ya, oke. jadi boleh nggak? Ya boleh silakan. Nah, penaltinya ini nanti Nah, kemana? penaltinya itu dibayarkan ke liga. Oke. Kemudian hasil dari itu kita bagikan ke tim-tim yang tidak melanggar. Oh, didistribusikan ke semua ya. Didistribusikan supaya apa yang tim ini dia melanggar, oke, Oke. tapi didistribusikan ke yang lain supaya apa yang lain bisa dapat pendapatan tambahan untuk menambah kualitas pemainnya. Oh. Kurang lebih gitu. Jadi berputar. Iya. Gitu ya. Nah, yang sekarang kita fokuskan hanya di pemain asing saja untuk saat ini. Ya, kita udah merencanakan nanti tahun 2027 untuk pemain lokalnya juga kita cap. Jadi ada yang asing, ada yang lokal. Oh. Nah, sekarang kan kenapa hanya yang asing gitu Iya. kan? Memang yang secara signifikan, secara nilai itu asing. Ya. Karena kan dengan namanya tim mau berkompetisi mencari pemain yang terbaik, yang paling berkualitas, yang ada di market, nilainya juga cukup lumayan gitu Oke. ya. Nah itu dasarnya kenapa hanya yang Asing tadi. ya. Secara prinsip tadi cap itu kita udah umumkan ya 30.000 untuk 3 pemain USD ya. USD setiap bulan. Oke. Jadi dan angka itu juga sudah di average-kan berdasarkan data-data yang ada, jadi sangat reasonable. Dan dari timnya juga sudah memberikan masukan. Ya sebelumnya kita pernah ada 20.000, 25.000, jadi 30.000 itu udah seharusnya cukup reasonable. Oke. Nah kalau ada tim yang melebihi, boleh nggak? Boleh aja, tapi Boleh. kena penalti. Tapi kena penalti, Oke. gitu. Artinya secara ini prinsip tadi Pak ya, maksudnya ya boleh kalau mau melanggar, cuman konsekuensinya ada. Ada penalti. bayaran Ya. penalti itu. Tapi kan ya udah kalau gitu bayar aja terus kan? Oh. Nggak juga. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi Oh, kita gitu. udah ada bikin yang cukup rinci. Oke. 30.000 ke 40.000 dendanya seperti apa? Oke. Oke. 40.000 ke 50.000 dendanya seperti apa? Lebih berat. Oh. 50 ke 60 masih bisa. Lebih berat lagi. Di atas 60.000 itu kan udah akan terjadi gapnya makin tinggi. Lebar ya. ya. Nah itu ada juga penaltinya dan cukup keras di situ. Oke. Sampai ke pengurangan poin. Bisa ke situ Pak ya, bisa sampai ke Iya, pengurangan di atas poin ya. 60.000 akan sampai ke pengurangan poin. Keren. Kalau ini Pak, IBL ngaturin nggak sih Pak, izin durasi kontrak para pemain baik asing maupun lokal gitu, misalnya minimal di kontrak 6 bulan atau setahun, kayak gitu ada aturan gitu Jadi Pak? kita kalau kontrak itu punya standarisasi untuk semua klub. Kemudian untuk lokal sifatnya 1 tahun. Oke. Kemudian kalau asing itu per musim. Kan oke. musim kita Januari sampai bulan Juni, Juli ya. Iya. Tahun depan tuh sampai bulan Juni.
Ya nggak mungkin juga kan kontrak pemain asing sampai bulan Desember, Iya. apa kan? Jadi sifatnya Itu bersedekah. per musim. Bersedekah namanya. Tapi mungkin nggak sih Pak, maksudnya namanya orang Indonesia kan ya, ada aja mungkin kayak walaupun udah dikasih batas, tapi make apa ya, ibaratnya ngakalin sistem lah gitu. Misalnya ketahuan juga makin ini kali Pak ya, makin Yang di lokal. bukan perihal tadi Pak pembatasan gaji nih. Oh iya. Misalnya kan oke lah di atas kertas ya, yang resmi Ya. segitu, tapi ada aja mungkin ya, Ya. nggak tanpa bermaksud Cari suzon, celah cari gitu, celah, ya. cari loophole gitu. Maka jika itu ketahuan mungkin IBL akan kasih ini Pak ya, tindakan cukup keras kali ya ke Ada. klub dan pemainnya. Betul. Jadi di peraturan kita ya selain tadi sanksi-sanksi ya, ada secara bertingkat, itu ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya non material juga sampai pengurangan poin. Tapi kalau misalnya sampai manipulasi kontrak itu kan sifatnya udah pidana gitu ya. Betul. Dan kita ada tim khusus yang memperhatikan ini, memvalidasi ini. Memang di seluruh dunia pun kita udah pelajari untuk salary cap ada 2 prinsipnya. Oke. Ini satu, harus secara sadar seluruh pihak itu merasa bahwa pentingnya salary cap ini untuk sama-sama. Iya. Karena setiap tim itu perlu, tim yang di atas perlu yang di tengah, perlu yang di bawah perlu di atas, namanya sifat kompetisi kan. Iya. Kalau enggak ya enggak ada kompetisi Iya. gitu. Jadi yang pertama adalah kesadaran untuk transparansi. Oke. Nah, transparansi. Nah, gitu. Nggak mudah, Iya. tapi Iya. itu makanya perlu ada kesadaran. Yang kedua, preventif. Nah, preventif dengan segala sistem, kemudian SOP kita untuk melakukan investigasi, kemudian kita ada tim khusus dan dikepalai oleh ada satu orang yang memang bantu kita sangat pengalaman di dunia basket, bukan hanya Indonesia, Iya. tapi di dunia untuk membantu kita mengawasi ini. Gitu. Oke, Pak Junas tadi ada bilang tentang transparansi ya, dan saya kayaknya nih cukup penting menurut saya soal misalnya transparansi gaji pemain, Pak. Mungkin karena saya pengikut Super League ya, saya tahu tuh gaji-gaji pemain. Tapi di Indonesia Basketball League ini saya belum tahu tuh. Kalau di NBA kita bisa lihat pasti tahu tuh. Ya. Itu kenapa Pak? Belum transparan itu soal pegajian, apalagi pemain lokal ya? Perlu waktu, Oke. tapi kita udah persiapkan. Jadi tahun lalu itu kita udah mulai istilah spill lah gitu Oh, ya, oke. ke manajemen, kemudian ke pemain, forum bahwa dalam waktu yang dekat ya, waktu itu sosialisasi kita sebelum musim yang 2025, kita mulai akan buka nilai pemain. Pemain. Ya supaya apa? Kan sebetulnya motivasinya bukan untuk membuka nilai. Iya. Ya, satu supaya harapannya generasi baru ngelihat, wah industri bola basket udah sekian, Sekian, jadi iya. ada harapan untuk tuju ke sana dan bisa ngelihat. Yang berikutnya juga namanya sekarang atlet kan udah menjadi public consumption ya. Iya, Betul. Ya tadi benar di liga-liga lain Iya. gitu. Jadi kita udah mulai tahun depan kaitan dengan salary cap, yang pemain asing itu nanti kita akan publish Oke. nilai-nilainya. Musim depan Pak ya? Yang untuk musim 2026 ini. Iya. Ya supaya nanti publik juga melihat Iya. kewajaran gitu ya. Kalau misalnya transparansi ini mungkin apa enggak nilainya dan Iya. sebagainya gitu. Pemain lokal mungkin dalam 1-2 tahun lah gitu. Tetapi saat ini setiap klub itu kita udah mulai informasikan. Oke. Ya kalau dulu kan harus tanya gitu Iya, ya. iya. Ya, sekarang kita liga udah memberikan ke seluruh tim nilai-nilai pemain yang ada berdasarkan kontrak yang diserahkan ke kita, supaya nanti untuk membuat perencanaan, untuk ya negosiasi dan sebagainya gitu. Jadi Iya. pasti akan ke arah sana. Oke. Berarti buat yang lokal mungkin belum dalam waktu dekat, tapi progres ke sana Pak ya? Ya 2026 ke 2027 lah kira-kira. Karena itu penting juga buat fans basket mungkin biar teredukasi kali Pak ya, tentang nilai-nilai pemain basket basket, di Indonesia Iya. gitu. Ya, ini ada dikit Pak Junas. Kan per season lalu tayangan-tayangan IBL dikelola sendiri ya ke IBL TV-nya di YouTube. Oh iya. Kalau boleh ini Pak di-share dengan pendekatan kayak gitu, terus juga pasca musim atau gini, intinya IBL TV nggak hanya pertandingan tok gitu kan, berbagai sisi luar lapangan, bahkan kayak ada wawancara-wawancara prastawa segala gitu-gitu kan. Sambutan fans gimana sih Pak dengan format model begini, karena kan jadinya apa ya Pak, malah jadi lebih menjangkau fans-fans muda yang tadi kan lebih banyak mengkonsumsi olahraga lewat gadget, lewat layar,
Kemudian mungkin jadinya nggak nonton full, tapi tetap keep in touch sama IBL gitu. Gimana Pak? Ya agresivitas di digital salah satu blueprint kita tadi. Kemudian daerah sekarang ya orang itu saya percaya bahwa tidak berkurang untuk niat menonton pertandingan olahraga. Hanya cara untuk menontonnya aja yang berbeda. Caranya maksudnya ada platform yang mungkin berbeda. Kemudian secara durasi sekarang kan lebih orang scrollnya pendek-pendek gitu Iya. kan. Jadi gimana dalam waktu yang pendek orang bisa ngelihat cuplikan atau bisa ngelihat keseruannya gitu. Nah pindah ke YouTube karena kita melihat secara platform sudah cukup mature. Kemudian market yang kita tuju banyak di platform tersebut. Dan kita menemukan formula dari sisi bisnis bagaimana tayangan itu bisa agresif, tetapi juga bisa dimonetisasi gitu. Kan kalau di luar negeri ya ada namanya broadcasting rights dan sebagainya. Nah kita bagaimana arah ke sana gitu. Makanya pakai sistem membership sekarang kan. Tetapi dengan sistem membership kan harus ngelihat orang udah ada effort nih. Dia bayar setiap bulan kan. Nah dengan effort tersebut kita harus memberikan nilai tambah. Makanya bikin konten prastawa, kita ada bikin dokumenter, kita ada bikin interview pemain, kita ada bikin konten yang cuplikan action supaya apa? Secara nilai orang untuk membayar itu ya kan value what you can get from certain amount gitu kan. Sehingga nggak bisa di compare apple to apple. Oke lah segini, soalnya bisa dapat ini dan sebagainya. Belum lagi kita nanti kalau setiap pertandingan live itu ada namanya halftime quiz. Orang bisa nonton, ikutan quiz, nanti liburan ke luar negeri. Ya. Soalnya ya membershipnya kan di 20 ribuan kalau nggak salah ya. Iya 20 ribu yang mana sebulan. Murah banget jadinya dengan yang semua ditawarkan ya. Nonton semua pertandingan, dapat konten-konten eksklusif, ada kesempatan hadiah. Nah itulah makanya tadi kita bilang. Nah, Sorry Pak. Oke. Aku lihat IBL tuh menciptakan ekosistem yang nyaman ya Pak. Terkhusus untuk perempuan dan juga anak-anak bebas untuk nonton di situ. Mungkin bisa dikasih bocoran Pak strategi dan tips triknya itu. Karena ada nih liga sepak bola di Uganda nih yang nggak membolehin home away, supporter juga nggak boleh datang dan Uganda ya? tidak ya di Uganda Oke. tidak memberikan rasa aman untuk perempuan dan juga anak Oh, iya. untuk nonton. Dari IBL sendiri strateginya apa Pak? Mungkin bisa didengar nanti sama penyelenggara liga sepak bola Uganda. Ya kalau bicara strategi kan kita ngelihat ya posisi bola basket di Indonesia itu seperti apa. Banyak olahraga yang secara mayoritas lebih besar dari basket, pasti ada, gitu kan. Kalau di Amerika mungkin basket, baseball, American football football. gitu ya. American Iya. football itu kan memang apa ya, secara tradisi turun menurun gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin ada sepak bola, ada badminton, ada volley, ada bola basket, ada e-sports dan sebagainya. Nah kita harus memperkuat positioningnya basket itu seperti apa. Jadi strateginya adalah mungkin secara numbers tidak apple to apple dengan olahraga mayoritas yang lain. Tetapi secara kualitas, secara market kita bisa dilihat berbeda. Ya, satu apa berbedanya? Kalau bicara perkotaan atau urban, bola basket. Bicara anak muda, mayoritas bola basket. ya. Bicara cross market yang lengkap, ya mulai dari bapak, ibu, anak, sampai ke adiknya, sampai adiknya yang paling kecil. Emang suka ada begitu. Sorry, Sponsor. Iklan. Di telepon itu Liga Sepak Bola Uganda. Langsung ditelepon. Iya, langsung ditelepon. Ya dari semua lapisan itu yang lengkap, ya kita pengennya. Nah, merencanakan positioning itu bagian dari strategi. Kemudian yang kedua, supaya market tersebut bisa terlayani dengan baik, maka apa? Secara konsep entertainment-nya harus lebih lebih berasa gitu. Karena kita lihat orang nonton basket, ada yang memang pecinta basket ngerti semua peraturannya, tapi ada juga yang mungkin pengen seru-seruannya aja. Bener. Nah mungkin kan jumlah itu juga banyak loh. Benar. Sehingga musiknya, performance-nya di basket itu lebih kental. Benar.
Kemudian pengalaman ya, menonton nyaman, duduk, tempatnya mungkin relatif AC, meskipun belum semua AC ya, insya Allah nanti ke arah sana. Ya itulah bagian dari strategi kita. Makanya ke depan juga setiap tahun infrastruktur itu penting, pelan-pelan kita tingkatkan. Ada yang tadinya lapangannya belum kayu, sekarang menjadi kayu. Ada yang tadinya belum AC, menjadi AC. Nah itu pelan-pelan kan nanti dibangun untuk apa? Untuk strategi yang tadi. Nah ini Pak, saya cukup penasaran sama pemain asing tadi Pak. Pemain asing, apakah IBL itu mengatur juga untuk posisi pemain asing itu boleh direkrut itu hanya posisi tertentu aja gitu? Dan apakah ada regulasi seperti di sepak bola itu U23 harus dimainkan berapa babak gitu di IBL ini Pak? Oke. Yang asing dulu ya. Oke. Yang asing kita nggak, mungkin tadi 3, posisinya bebas. Jadi setiap tim bisa menyesuaikan strateginya, mau semuanya guard, mau semuanya big man, atau mau di mix, itu sesuai dengan strateginya masing-masing. Kemudian 3 itu bisa bermain bersamaan di lapangan atau enggak, terserah strateginya. Yang penting maksimal itu hanya 3. Kalau perlu diganti ya diganti, kemudian dimainkan lokal, gitu kan. Kemudian kalau U23 kita ada arah ke sana. 2026 ini kita baru memperkenalkan lah istilahnya. Kalau dulu kan kita ada pemain rookie ya. Sekarang ada pemain rookie juga yang di bawah 23 tahun. Itu sifatnya masih insentif. Jadi jika ada tim yang melakukan itu akan mendapatkan insentif. Belum yang peraturan mutlak ya, artinya kalau nggak pakai nanti kena hukuman. Belum. Karena kan kita mesti ngelihat dulu potensi di masing-masing kota. Gitu. Oke, seperti itu. Rata-rata bermainnya 5 menit. 5 menit ya. Rata-rata ya. Tapi jadi mungkin yang game ini ada yang nggak main, ada yang mainnya 8 menit, ada yang 5. Nanti kita kan statistik semua tercatat. Di akhir musim baru bisa kelihatan. Oke. Untuk kompetisinya sendiri Pak, untuk mengakali pemain-pemain yang tidak dapat menit bermain, apakah IBL ini ada kompetisi lainnya? Kalau di sepak bola itu misalnya ada Piala Presiden, ada Copa Indonesianya gitu. Nah di basket ini yang saya tahu cuman All Indonesia ya. Setelah kompetisi resminya itu, regulernya itu, apakah musim depan itu ada kompetisi baru gitu? Kompetisi baru enggak, jadi kita tetap fokus ke musim utamanya yang bulan Januari sampai bulan Juni. Insya Allah tahun depan 10 Januari kita akan tip off lagi sampai bulan Juni, itu yang dengan pemain asing. Kemudian bulan September kita akan ada tadi turnamen All Indonesian, itu untuk khusus pemain lokal supaya minute pemain lokalnya tetap banyak ya. Bukan makin banyak ya, artinya akan memunculkan potensi pemain-pemain muda atau pemain-pemain yang masih terlimitasi waktunya di musim yang utama itu. Gitu. Tapi itu apakah pemain lokal yang misalnya ya, bintangnya gitu, apakah diwajibkan juga ikut di situ atau mereka bisa milih nggak mau, jadi buat yang emang kurang main aja gitu, yang muda-muda gitu Pak? Tergantung ke timnya. Oh itu tergantung Ya, tim? jadi kalau sekarang relatif hampir semua pemain utamanya main. Tetapi kan karena waktu di All Indonesian nggak ada 3 pemain asing kan, sehingga 3 pemain asing itu biasanya dimasukkan dengan pemain lokal yang sebelumnya belum masuk, jadi yang muda-muda. Gitu. Ya karena saya mikirnya tuh kalau misalnya yang bintang-bintangnya juga nggak main di situ, kecenderungan penonton mau nonton itu bisa berkurang gitu, karena dia nggak mengenal pemain-pemain ini juga. Betul. Oh ini Pak, dikit soal pemain muda tadi kan ada wacana soal U23 gitu-gitu. Nah kan basket kan ini ya olahraga namanya pro regenerasi. Kalau saya coba pakai pendekatannya si Prada yang di liga kita, Liga Indonesia bola sepak bola, udah ada kompetisi EPA, Elite Pro Academy buat teman-teman yang masih junior, masih muda. Saat ini kan IBL belum ada. Tapi kan saya tahu, seingat saya ya, tim-tim kayak Hang Tuah, Pelita Jaya gitu tuh mereka punya akademi, punya buat nge-produce pemain-pemain masa depan. Ke depan mungkin nggak di 2026, ada wacana itu nggak sih Pak buat kayak kompetisi buat tim
U17, U20, U23 gitu kira-kira dari Ada. IBL? Kita merencanakan juga dengan Perbasi karena ini kan sifatnya tadi ya pembinaan dan regenerasi. Betul. Jadi kita perlu bekerja sama juga dengan federasi untuk membuat vertical steps-nya. Dan Perbasi sekarang udah sangat agresif ya, ada kejurnas. Kejurnas. Kemudian di sisi lain kemarin ada tim Dewa United menyelenggarakan Elite Pro Academy yang mendapat rekomendasi juga dari federasi untuk kelompok usia 23 ke bawah. Oke. Mudah-mudahan makin banyak dan bisa diselaraskan gitu ya. Jadi baik secara jadwal, secara jenjang umur supaya setiap tahunnya itu bayangkan kalau Januari sampai Juni itu kompetisi utamanya. Yeah. Kemudian bulan 9, bulan 10 itu kompetisi yang All Indonesian. Yeah. Mungkin di akhir tahun bikin yang kompetisi muda. Jadi kan setiap tahun kalendernya padat ya. Padat ya. Dan makin bagus gitu. Mudah-mudahan. Ada kesulitan nggak sih Pak mensinkronisasi antara IBL dan Perbasi? Karena ini kan menghadapi federasi dan juga penyelenggara untuk kalendernya in 1 tahun gitu. Kalau kesulitan sih enggak ya, karena kan kita liga itu di bawah federasi. Jadi otomatis secara jadwal kita harus menyampaikan rencana kita seperti apa. Kemudian harus menyesuaikan juga dengan kalender yang ada. Internasional juga ya. Kalender internasional juga. Karenanya kita setiap tahun itu kadang-kadang ada break ya. Jadi di Februari itu ada break, kenapa? Karena tim nasional kita akan berlaga di FIBA Qualifier. Sama lah seperti sepak bola kan ada FIFA Match Day. Periode-periodenya. Iya, betul. Gitu. Jadi menurut saya nggak kesulitan, justru sangat bersinergi, baik di on season maupun di off season. Nah, bicara yang tadi off season itu ketika kita sudah selesai, mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain harus diisi supaya ya secara kalender basket umum ya, makin aktif kan makin bagus. Oke Pak Junes, ini Pak soal keleluasaan komersil untuk pertandingan home, batasannya tuh gimana sih Pak? IBL mengatur buat komersil di GOR itu gimana Pak? Jadi dimanapun yang menggunakan home and away itu pasti ada diatur. Kenapa? Karena esensinya ini kan harus dijaga ya. Kalau nggak diatur, yang ini maunya begini, ini maunya begini, ini maunya begini, bebas. Akhirnya kan orang bingung. Iya betul. Identitasnya menjadi bingung, aturannya jadi tidak jelas, sehingga memang harus ada regulasi yang mengatur. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus ada batasan antara komersial liga dan komersial tim. Sama seperti di FIBA juga waktu kita menyelenggarakan FIBA World Cup ya, contohnya. Sebelum saya menjawab lebih jauh, waktu FIBA World Cup yang 2023 itu kan kita penyelenggara. Pemilik kegiatannya kan FIBA. Ya, FIBA itu ada sponsornya. Harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Itu sesuatu yang kita sebagai pelaksana nggak bisa nawar, karena dia pemilik IP-nya. Nah, begitu juga dengan di sini ada sponsor yang memang mandatori itu dari liga. Apa timbal baliknya untuk klub? Kontribusi. Atau istilahnya mungkin subsidi gitu ya. Kan kita memberikan subsidi ke klub-klub. Subsidi itu dari mana? Dari sponsor. Jadi kalau sponsor nggak di-deliver, ya otomatis nanti timnya juga nggak bisa mendapatkan kontribusinya kan. Itu yang dari sisi liga. Di sisi lain, apakah klub bisa membuat mengatur sponsornya? Bisa dengan jumlah yang sudah ada. Dan apakah porsinya itu sangat minim? Sebetulnya enggak. Jadi bisa dibilang sekarang 60-40 bahkan. 40 itu juga bukan sesuatu yang udah penuh, udah nggak bisa dapat duit lagi ya. Kan nggak mungkin gitu kan, tujuannya tadi untuk membantu supaya pendapatan. Kalaupun inventory sudah penuh, itu sebenarnya sangat banyak hal-hal yang bisa ditambahkan. Apa sih kalau misalnya penonton ini bicara seperti apa sih kalau bingung gitu ya? Kalau di lapangan kan kelihatan tuh ada tempelan stiker di lapangan, ada yang bentuknya e-board di pinggir lapangan. Kemudian kalau kita nonton TV tiba-tiba ada muncul sesuatu gambar komersial. Nah itu kan sebetulnya
sangat leluasa juga untuk para tim ngatur gitu. Nah, oke Pak, ini tadi agak ketinggalan Pak, soal format home dan away tadi. Apakah kan musim depan masih home dan away ya? Dan kita tahu ada beberapa tim yang akhirnya mengundurkan diri, mungkin karena masalah internal gitu kan. Apakah musim lalu itu ada best of three? Apakah musim ini tetap ada best of three atau gimana Pak gitu? Dan apakah yang masuk ke playoff itu tetap 8 tim nanti? Karena yang kita tahu ini kan 11 ya, makin berkurang. Jadi peluang buat apa tuh semakin deket gitu loh Pak. Update. Oke, ini ada beberapa tadi kan. Satu yang soal tim, Iya. memang ada ya karena dinamika internal ya, akhirnya tidak melanjutkan untuk di musim depan. Bukan karena cost-nya naik Pak ya? Bukan. Jadi gini, cost-nya memang naik. Tadi kan udah jelasin juga. Karena apa? Karena home and away. Away, Iya, betul. iya, Nah, benar. tetapi dua tim yang tidak mengikuti itu, dia sangat-sangat tidak keberatan dengan sistem home and away. Bali United dan Bima Perkasa Jogja. ya. Ya. Mereka menyampaikan ini sama sekali bukan karena home and away, justru home and away mereka fully support. Oke. Justru karena home and away mereka melihat waktu itu rencana ada home and away, maka mereka ikut Iya. bergabung. Nah, tetapi lebih karena dinamika internal lah gitu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya lagi mengenai playoff. Iya. Playoff best of 3 tahun depan untuk kan babak reguler, kemudian playoff itu ada playoff round 1, ada playoff round 2 atau disebut semifinal Iya. dan final. Nah, semifinal dan final ini juga yang menarik, tahun depan menjadi best of 5. Oh. Oke. Jadi pertandingannya makin banyak di babak yang seru. Kenapa kita tingkatkan? Karena kita lihat di babak semifinal sama final, secara ekonomiknya klub melakukan pengeluaran dengan pemasukannya udah mulai kelihatan tuh. Karena kan semifinal orang udah jumlah penontonnya, Tarik ya. kemudian pendapatan untuk klubnya udah mulai kelihatan. Kalau misalnya ditambahkan jumlah gamenya, ya timnya makin senang karena peluang Betul. untuk mendapatkan pendapatannya pemasukan makin besar kan, Iya. gitu. Kemudian yang terakhir, meskipun dari 14 tim ke 11 tim, kita lihat nih kalau dari sisi kuantitas kan memang timnya berkurang gitu ya. Tetapi kita yakin kualitas pertandingannya akan semakin naik. Iya. Kenapa? Karena penyebaran pemain Semakin. Iya. makin banyak. Ini kita lihat sampai sekarang bursa pemain itu lagi nggak ada habis-habisnya. Iya. Pemain yang topnya pindah ke sini, ke sini, ke sini. Artinya kita ngelihat pergerakan yang bagus untuk fans ya. Lagi-lagi supaya fansnya, pindah ke sini, dapat pemain yang bagus. Sehingga mudah-mudahan tahun depan bisa berkompetisi lebih bagus. Jadi kita yakin kualitas kompetisi akan makin baik tahun depan. Nah, untuk jumlah playoff dari 11 tim tetap 8. Tetap 8. Tetap 8 yang diambil. Dan mengenai transfer pemain tadi Pak, apakah udah ada batasannya Pak? Tenggat waktunya, karena yang saya dengar ini Pak ya, udah dekat-dekat playoff aja masih bisa dirombak-rombak gitu. Jadi jatuhnya kayak nggak fair. Harusnya tuh ada yang bilang itu harusnya udah 3 kali main dulu lah di playoff baru buat mengunci itu gitu loh Pak. Sebelum 3 kali sebelum playoff. Iya. Jadi kalau pemain tuh kan ada yang perputaran pemain sebelum musim, ada perputaran pemain pada saat musim. Iya. Oke. Nah, kita jelasin dulu yang sebelum musim. Ini kan lagi sebelum musim nih. Jalan, ya silakan aja bebas nih. Makin ramai makin bagus untuk fans basket. Basket. Ya, makin seru. Tapi nanti 30 hari sebelum musimnya dimulai, itu udah harus menyerahkan roster. Berarti udah stop Oke. untuk bursa pemainnya. Kemudian masuk kalau sudah musim, bagaimana perputaran pemainnya? Ada 2. Satu, di batas tengah musim itu bisa bertukar pemain lokalnya. Iya, iya. Yang untuk pemain asing, kapanpun bisa. Ya, misalnya baru main, nggak cocok atau sakit atau cedera, minggu depan ganti silakan. Oke. Oh gitu. Oke. Tetapi untuk tahun depan ada satu batas tanggal ya setelah pertengahan musim itu kira-kira di 12 April. Iya. Itu batas untuk semua tim kalau mau melakukan pergantian pemain asing, itulah batasnya. Oh, Setelah itu nggak bisa Ganti lagi. Nah itu yang tadi saya bilang, kan ada masukan, Iya. makanya peraturan ini tiap tahun kita review mana yang supaya lebih bagus lagi. Tahun depan akan ada
deadline trade yang sama untuk semua pemain. Oke. Sedikit Pak Jadi ini. supaya lebih fair tadi Iya kan. benar. Selain Bali dan Jogja tadi Pak, ada Prawira Bandung yang musim depan udah nggak ada. Kalau di sepak bola itu emang big match itu jadi seru kalau emang pride kota Pak ya. Persija Persib itu pasti seru banget Pak. Saya penasaran aja apakah SM ini ada ke Bandung, ada campur tangan dari IBL Pak gitu, biar makin seru aja pride-nya nih kayak PJ nanti sama SM gitu Pak. Karena warnanya udah hampir Persib sama kayak bola. Persija. Iya. Ya implikasinya sangat mungkin ke arah sana. Oke. Jadi kalau misalnya Satria Muda melihat peluang itu, ya mungkin ini Satria Muda yang mesti bicara ya. Iya. Tapi kan dengan home and away tadi ya kita udah bahas soal potensi kota, Iya. kemudian potensi fans basketnya. Ya ini mungkin dilihat di Bandung ya fanatisme, dan begitu Prawira nggak ada kesempatan untuk pindah ke sana, ya melihat sebuah peluang. Ya buat kita sebagai liga, asalkan ada tim di kota yang fanatisme basketnya bagus, ya sangat baik buat kita. Yang jangan sampai kan kita kehilangan market gitu. Dan yang lebih bukan hanya dari sisi kita kehilangan market, tetapi yang paling penting juga pecinta basket di kota tersebut jadi kehilangan tim kebanggaan. Nah itu yang betul. perlu sama-sama kita jaga gitu. Dikit nih Pak, kalau dari Pak Junas lihatnya ke depan targetnya gimana sih Pak IBL nih? Apakah mungkin semakin kompetitif dengan jadinya juaranya juga semakin bervariasi gitu, atau tim IBL bisa melangkah lebih jauh di kompetisi-kompetisi PCL atau yang kompetisi di luar negeri gitu? Dari Pak Junas gimana Pak lihat ke depan ini? Kalau saya ada dua ukuran ya. Oke. Yang pertama ukuran sustainabilitas dari tim-timnya itu sendiri. Oke. Ya semoga dengan format yang ini setiap tahun bisa membuat tim-tim itu lebih dan semakin reasonable dari sisi investmentnya, kemudian dari sisi potensi pemasukannya. Supaya apa? Ya supaya semangat kan nanti bagaimana tahun-tahun berikutnya pemasukannya bisa lebih baik lagi. Kemudian bicara pemasukan juga aspek bagaimana tim itu mengembangkan fansnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan liga ini salah satu platform untuk membantu supaya prestasi bola basket kita semakin baik. Kalau kompetisinya bagus, insya Allah pemain-pemainnya bagus, dan nanti ujungnya kalau pemain bagus jadi punya tim nasional yang bagus dan berprestasi. Yang kedua ini aspeknya adalah bagaimana kita semaksimal mungkin membuat yang terbaik untuk kompetisinya supaya prestasi tim nasionalnya juga makin baik kan, baik di SEA Games atau di level di BCL atau di level internasional yang lain gitu. Nah, itulah secara makro kita melihat target 3 sampai 5 tahun ke depan lebih baik apa enggak dari yang sebelumnya. Oke Pak, terakhir ini mungkin ada yang ingin disampaikan atau harapan buat basketball fan atau dan lainnya Pak, boleh? Ya, harapannya industri basket semakin meningkat. Di beberapa tahun terakhir tadi kita udah lihat peningkatan yang sangat luar biasa hasil kerja keras semua pihak, baik pemain, klub dan sebagainya. Dan kita harapkan juga hal yang sama dari sisi penggemar bola basket Indonesia semakin positif, semakin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seluruh pihak. Dan ini kan perjalanan jangka panjang ya, dan penting juga kita sebagai manajemen dan fans berjalan bersama-sama menuju hal yang positif. Dan kita yakin basket ke depan akan semakin besar lagi karena potensinya ada. Tinggal bagaimana kita menjalankannya sama-sama. Oke baik, terima kasih sekali lagi Pak Junas untuk kehadirannya dan update-update tentang IBL. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi dan program-programnya terbaik lah buat liga kita gitu. Amin. Amin. Dan buat Sobat Antara, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan saksikan episode lainnya di YouTube TV Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.